Shalom, puji Tuhan pada saat ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah Oikumene Permahkota pada bulan ini. Ya walaupun kita tidak satu tempat duduk untuk melaksanakan ibadah, tapi hal itu tidak mengurangi sukacita kita untuk melaksanakan ibadah Oikumene pada saat ini. Host ibadah Oikumene pada saat ini yaitu PMK Faith. Adapun susunan acara yang akan kita ikuti bersama, yaitu pertama pembukaan yang sedang berlangsung, dan yang kedua adalah sambutan, dan yang ketiga ibadah, yang keempat buletin permahkota, dan yang kelima penutup. Baik, kita beranjak ke acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Umum Permahkota. Dengan hormat kepada Ketua Umum Permahkota, saya persilakan. Shalom, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena oleh kasih dan anugerahnya kita semua bisa bersama-sama melaksanakan ibadah Oikumene yang dilayani oleh teman-teman dari PMK Faith. Yang saya hormati seluruh pembina Permahkota yang sedang mengikuti ibadah ini secara online, dan yang saya hormati juga para dosen-dosen pembina PMK Faith, dan yang saya kasih seluruh teman-teman mahasiswa Kristen Universitas Tadulako yang mengikuti ibadah Oikumene pada saat ini. Saya percaya walaupun ibadah ini hanya dilaksanakan secara online, tidak mengurangi sukacita teman-teman semuanya, dan kita sama-sama percaya bahwa kita tetap dapat merasakan hadirat Tuhan pada saat ini. Saya juga mewakili teman-teman pengurus Permahkota mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman dari PMK Faith yang telah berdiri lelah mempersiapkan ibadah ini. Kiranya pelayanan teman-teman semuanya dapat diberkati oleh Tuhan. Tema ibadah Oikumene pada bulan ini adalah dipanggil menjadi agen perubahan. Kiranya melalui tema ini kita semakin diteguhkan kembali, kita semua bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah lingkungan kita, sehingga nama Tuhan Yesus Kristus dapat terus dipermuliakan. Mungkin ini saja yang menjadi sambutan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh pembina PMK Faith. Dengan hormat kepada pembina PMK Faith, saya persilakan. Salam dalam kasih Kristus. Pertama saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan untuk memberikan sambutan pada saat ini. Saya ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus untuk kesempatan buat kita melaksanakan ibadah Oikumene Permahkota yang difasilitasi oleh PMK Faith. Yang terhormat para pembina Permahkota, rekan-rekan pembina PMK Faith, para pengurus Permahkota dan juga pengurus PMK Faith yang sudah bekerja untuk melaksanakan ibadah Oikumene pada kali ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Walaupun ibadah kali ini dilaksanakan secara online, saya percaya berkat, kasih, dan sukacita tidak berkurang karena tujuan kita adalah bersekutu dan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah menjadi agen perubahan, dipanggil menjadi agen perubahan. Di tengah pandemi, di tengah meningkatnya kasus, dengan adanya korban dari Sivitas Akademika Universitas Tadulako oleh penyakit COVID-19, kita sebagai agen-agen perubahan bisa melakukan langkah-langkah kecil seperti melaksanakan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan ikut berpartisipasi dengan program vaksinasi. Langkah-langkah kecil ini merupakan solusi yang sederhana, yang sudah dirancang, tapi bisa membawakan impact yang besar, perubahan yang besar untuk kehidupan kita, untuk langkah-langkah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Bersama dengan doa kita, dengan permohonan semoga pandemi ini bisa segera berlalu dan bisa segera tertangani. Demikian sambutan saya ucapkan permintaan maaf apabila ada kesalahan yang saya sampaikan, dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik kakak-kakak dan teman-teman, pada saat ini kita akan memasuki ibadah. Kita mempersiapkan hati dan pikiran agar bisa beribadah dengan baik. Saya ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Kita semua boleh ada sampai pada saat ini. Terlebih khusus sekarang kita mau melaksanakan ibadah Oikumene Permahkota pada bulan ini. Luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, walaupun kita hanya dapat merayakan secara
online, tapi biarlah sukacita dari Tuhan yang akan menaungi hati kita tidak akan berkurang, karena kita akan beribadah kepadanya pada saat ini. Untuk itu saya mengajak kita semua mengambil saat teduh pribadi. Kita menyerahkan hati kita, pikiran kita, biarlah Roh Kudus Tuhan yang bertata dalam hati kita, sehingga ibadah kita pada saat ini boleh berkenan kepadanya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Engkau Allah yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Tak terhitung Tuhan kasih setiamu dalam kehidupan kami setiap pribadi. Kami boleh ada sampai pada saat ini Tuhan, kami percaya semua karena kebaikan Tuhan, karena penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, pada saat ini kami anak-anakmu mau datang beribadah kepadamu. Dalam ibadah kami akan menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami kepadamu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan bertata di setiap hati kami, setiap pikiran kami. Jika ada kuasa roh jahat yang akan mengacaukan ibadah ini, kami mematahkan dalam nama Tuhan Yesus. Untuk itu Tuhan, terimalah pujian dan penyembahan kami pada saat ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
buat teman-teman dimanapun berada, kita bersuka cita, kita mau memuji Tuhan, kita angkat pujian yang berkata, terbesar dan mulia. Boleh sambil bertepuk tangan. Baik, tiba saatnya kita akan
masuk dalam firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk menenangkan hati dan pikiran kita, biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan memampukan kita untuk dapat memahami dan mengerti setiap firman yang akan disampaikan kepada kita. Mari sambil kita mengangkat pujian yang berkata, pribadi yang menenangkan. Karena kita percaya Dia pribadi yang mampu mengenal jauh kedalaman setiap hati kita dan tidak ada yang tersembunyi baginya.
Shalom, saudara, kita bersyukur hari ini Tuhan kasih kesempatan bagi kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur anugerah-Mu demi anugerah yang Engkau nyatakan bagi kami, membuat kami boleh hidup sampai hari ini. Belas kasihan demi belas kasihan-Mu membuat kami terus bersyukur karena setiap detail hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Kami sungguh bersyukur hari ini kami akan bersama-sama dapat kesempatan lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau sucikan dan kuduskan seluruh hidup kami, agar kami kedapatan berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah waktu ini, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama pada hari ini. Mari kita membuka Matius pasal yang ke-28. Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-19, satu ayat yang sudah familiar bagi kita, tetapi ayat yang sangat krusial untuk saya dan saudara terus boleh kerjakan. Matius pasal yang ke-28 ayat 19 berkata demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Hari ini tema kita adalah Preach the Gospel. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya saudara itu tahu yang namanya warning, ya. Saudara dan saya pasti tahu yang namanya peringatan, ya. Hari ini kita akan belajar 3 peringatan Tuhan di dalam hidup kita, warningnya Tuhan dalam keberadaan kita itu sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Orang-orang yang telah ditebus dari kehidupan yang fana itu kepada kehidupan yang kekal. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak hanya datang ke dunia, catat baik-baik ini saudara, Tuhan Yesus tidak hanya berinkarnasi datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saya dan saudara, tetapi Efesus pasal 2 ayat 10 itu berkata kita dicipta di dalam Yesus Kristus untuk melakukan satu pekerjaan yang baik yang sudah jauh-jauh hari dipersiapkan oleh Allah. Artinya saya dan saudara bukan hanya diselamatkan, tetapi Allah memakai saya dan saudara itu untuk menjadi agen atau perpanjangan tangan Tuhan menyampaikan kabar keselamatan itu. Warning yang pertama bagi kita, life is short. Hidup itu singkat, betul tidak? Dulu waktu saya kecil saya jarang mendengar orang mati di usia, orang meninggal itu di usia 40 tahun. Saya nggak tahu saudara ya. Tetapi hari ini saya sudah 45 tahun saudara. Saya banyak mendengar orang di usia 40 tahun ke bawah itu bahkan meninggal dunia. Bahkan kemarin bayi yang baru dilahirkan pun itu harus meninggal dunia. Life is short. Alkitab berkata hidup manusia itu paling banter itu 80 tahun. 70 tahun sampai 80 tahun sesudahnya itu adalah penderitaan. Saudara, Alkitab itu berkata hidup manusia itu singkat, warning pertama. Hidup manusia singkat, hidup manusia itu seperti rumput, saudara, Mazmur 103 ayat 15. Hidup manusia itu singkat seperti hembusan nafas. Tidak ada orang hembuskan nafas itu panjang sampai 1 jam kan? Ayub 7 ayat 7. Itu sangat cepat dan singkat, saudara. Apalagi kalau saudara kena COVID, ya 2 bulan lalu saya kena COVID itu saya punya nafas itu sedikit sekali. Saudara, singkat sekali maksud saya. Saudara, Yakobus 4 ayat 6 berkata hidup manusia itu singkat seperti bunga. Ini bunga berapa bulan yang lalu viral, saudara ya, bunga pukul 9. Tetapi kalau saudara mau cari dia di pukul 4 sore itu sudah layu, saudara, lingsut dan layu. Saudara, hidup itu singkat seperti mimpi. Mimpi itu tidak punya episode, saudara. Tidak ada mimpi hari ini diulang lagi besok, lalu besok lagi sampai 123 episode. Tidak ada, saudara.
Singkat sekali, bahkan ketika kita bangun, kadang-kadang kita sudah tidak mengingat mimpi apa yang kita mimpikan tadi malam. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup itu firman Tuhan berkata jadi warning singkat seperti uap. Tidak ada uap yang bertahan lama, saudara. Dia sekali kemudian ke atas itu lalu lenyap, bukan? Yakobus 4 ayat 14. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita hidup, kita nggak tahu besok. Ada yang baru lahir meninggal, ada yang sudah parubaya itu meninggal, saudara. Kadang-kadang kita berkata, kemarin, ya, kalau saudara buka Facebook hari ini penuh dengan berita-berita duka cita. Kemarin saya baru kasih kuat dia loh, di statusnya dia sedang COVID. Hari ini saya terima duka cita. Aduh, dia baru saja bertemu saya beberapa minggu yang lalu. Oh Tuhan, hidup itu kok singkat sekali ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini peringatan bagi kita, saudara. Warning yang kedua, hidup itu bukan hanya singkat, ya, bukan hanya cepat berlalu, tetapi warning yang kedua, peringatan yang kedua, itu berkata hidup dekat sekali dengan yang namanya masalah. Amin. Saudara bayangin ya, hampir 2 tahun ini kita, sudah lebih 2 tahun, belum, hampir 2 tahun ini, kita bergumul dengan COVID-19 yang merajalela ke seluruh dunia. Saudara, problemnya berat sekali, saudara. Ribuan orang meninggal dunia karena masalah ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemerintah pun bersusah payah untuk memikirkan bagaimana mengatasi problem dari COVID-19 ini. Saudara, Indonesia itu menghadapi multi krisis di bidang kesehatan. Saudara, berapa bulan yang lalu kita begitu sulit mendapatkan saudara, rumah sakit untuk pengobatan COVID. Terpaksa di tenda-tenda pun sulit untuk mendapatkan tempat, saudara. Bergumul tapi tidak mendapatkan jawaban. Saudara yang dikasihi Tuhan, ribuan orang terpapar COVID, harus terpisah dengan keluarga. Kenapa? Karena penyakit ini penyakit yang menular dan sangat membahayakan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, COVID, bahkan problem-problem itu membuat orang-orang itu merasakan pain, merasakan trouble, stres, frustasi, saudara, kehilangan demi kehilangan. Saudara, problem yang dialami oleh pengusaha-pengusaha, orang-orang yang bekerja hari ini mengalami kebangkrutan, cry help, saudara. Bukan hanya itu, saudara, orang-orang yang bekerja, banyak di antara mereka yang terpaksa menjadi menjadi pengangguran. Kenapa? Karena terpaksa menerima keputusan untuk di PHK. Saudara yang dikasihi Tuhan, belum lagi kejahatan demi kejahatan itu merajalela di sekitar kita, saudara. Di Palu ini begal berkeliaran di mana-mana. Mungkin ada teman saudara ataupun mungkin saudara sudah menjadi korban dari pembegalan ini, saudara. Menakutkan, mengerikan, saudara yang dikasihi Tuhan. Problem berikutnya, saudara, mungkin ada di sekitar saudara saksikan narkoba merajalela. Di mana-mana itu narkoba hanya seperti permen, saudara, yang diperjualbelikan. Dianggap obat yang murah, sehingga kemudian dia beli untuk menenangkan dirinya, padahal itu mengikat karena dia adalah zat adiktif, saudara. Belum lagi seks bebas. Oh, saudara yang nggak tahu, harap saudara yang mendengarkan khotbah saya ini bertobat, saudara. Seks bebas di mana-mana, orang tidak lagi takut akan Tuhan, saudara. Anak-anak muda ciuman, petting, kissing, saudara, bahkan melakukan hubungan seks sebelum menikah. Saudara, ini problem yang terjadi di negara kita, di sekitar kita. Waktu kita kembali ke rumah, kita berharap rumah itu aman. Oh, saudara, banyak anak-anak yang cry help, nangis, saudara. Kenapa? Karena papa mamanya itu tidak pernah akur setiap hari. Setiap hari di rumah itu seperti neraka. Tidak ada doa, tidak ada pujian di sana, tidak ada kebahagiaan. Orang tua saling maki-memaki. Orang tua itu saling pukul-memukul. Tidak ada kedamaian bagi sebuah keluarga. Saudara, bukankah ini juga problem?
Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah hamba Tuhan tidak punya problem? Saudara, seorang yang bernama Jerry Wilson, seorang pendeta dan konsultan mental di California, pendiri Eden of Hope, pendiri sebuah organisasi untuk mengatasi masalah-masalah mental, saudara, di kota California, Amerika Serikat. Dinyatakan bunuh diri, saudara. Tidak mampu. Dia yang mengatasi kerusakan mental, permasalahan mental, itu juga mengalami masalah di dalam dirinya. Saudara mungkin tahu Rick Warren, seorang penulis buku rohani yang terkenal. Saudara Matthew, anaknya itu dinyatakan apa, saudara? Diduga gay dan pada akhirnya mengalami apa, saudara? Frustasi dan kemudian memutuskan untuk bunuh diri. Warning yang kedua, kita bukan hanya berhadapan dengan hidup yang singkat dan terbatas ini, tetapi hidup ini juga dikelilingi dengan yang namanya masalah demi masalah. Problem of life. Saudara yang dikasihi Tuhan, warning yang ketiga, hidup bukan hanya singkat. Hidup bukan hanya penuh problem. Tetapi hidup itu dikelilingi, kita sekarang ini dikelilingi oleh apa, saudara? Oleh yang namanya kematian. Saudara, ini data yang saya ambil dari tanggal 7 Juli. Tanggal 7 Juli itu adalah tanggal di mana saya dinyatakan positif COVID. Saudara, dikatakan sebanyak 1.040 orang meninggal dunia akibat COVID dalam satu hari. Saudara, angka ini dikatakan tertinggi sejak Maret 2020. Saudara, ini angka ini dari 7 Juli sampai sepanjang bulan Juli, bahkan awal Agustus itu terus meningkat. Lebih dari 1.000 orang meninggal dunia. Saudara, dulu kita mendengar orang meninggal dunia itu hanya di Wuhan. Kita mendengar orang meninggal dunia itu di luar negara kita. Kita mendengar orang meninggal dunia itu hanya di Jakarta. Tetapi hari ini kita mendengar orang meninggal dunia itu adalah tetangga kita. Orang meninggal dunia itu saudara kita. Orang meninggal dunia itu teman kita, sahabat kita, dosen kita, rekan kita. Saudara, kematian itu makin mendekat, bahkan mengelilingi kehidupan kita, saudara. Menyerang atau hadir dalam hidup orang-orang yang kita kenal, yang dekat dengan kita, yang kita kasihi, saudara. Karena itu kematian menjadi sesuatu yang normal bagi kita di saat ini, bukan? Setiap hari kita mendengar 1, 2, 3 berita duka cita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan terlambat. Kenapa? Karena 3 warning ini sebenarnya sedang mengingatkan kita tentang apa, saudara? Jangan terlambat. Kenapa hari ini dunia itu makin hari makin tidak bersahabat dengan kita? Makin banyak orang-orang yang cry help. Orang-orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan jalan keluar di tengah-tengah singkatnya hidup ini, di tengah-tengah kengerian persoalan demi persoalan, saudara. Jangan terlambat. Kenapa? Hidup itu singkat. Kalau engkau terlambat, mungkin, saudara, besok engkau tidak punya lagi satu kesempatan. Saudara, dunia ini apa, saudara? Memerlukan apa? Memerlukan satu jalan keluar yang betul-betul akan membawa mereka kuat menghadapi hidup ini. Bahkan mengisi hidup yang singkat ini. Bahkan sebelum terlambat, sebelum kematian itu datang, dunia memerlukan satu jalan keluar, dan jalan keluar itu hanya bisa dikerjakan oleh satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Artinya dunia di sekitarmu, tidak peduli berapa usiamu, membutuhkan apa? Keselamatan kekal yang hanya ada di dalam Yesus Kristus, saudara, amin. Dunia membutuhkan keselamatan. Kenapa? Hanya Injil Yesus Kristus. Injil itu bagi Roma 1 ayat Roma pasal yang pertama itu ayat 16-17 berkata, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil itulah yang mampu menyelamatkan, sehingga sekalipun kematian itu menghampiri, sekalipun problem demi problem
problem itu menghampiri hidupnya, bahkan kematian sekalipun. Setiap orang yang sudah punya atau berjumpa dengan Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus itu akan mengalami apa? Kemenangan, karena ada kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya, ya hanya percaya kepada Yesus Kristus. Nah, itu pembahasan firman kita hari ini. Matius 28 itu amanat, itu perintah, itu apa saudara? Itu sesuatu yang nggak bisa kita tolak. Oh, saya masih muda, baru masuk, baru semester 1. Saya jangan dulu memberitakan Injil. Nanti kalau saya sudah jadi kakak tingkat, siapa bilang saudara? Siapapun engkau yang sudah punya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan ini sungguh-sungguh menggerakkan, memerintahkan saya dan untuk apa? Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Buat semua bangsa yang belum kenal Yesus menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh kasih karunia di dalam Tuhan Yesus. Mengapa? Karena firman Tuhan, bukan saya katakan. Firman Tuhan itu di dalam Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 14 ayat 6, Yohanes 10 ayat 8 sampai 9, Kisah Rasul 4 ayat 12. Tidak ada nama lain yang di dalamnya kita itu mengalami keselamatan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Saudara, Yesus itu adalah jalan satu-satunya keselamatan. Hidup itu boleh singkat, tetapi kalau ada Yesus, ketika kita mati, ketika kita punya masalah, kita akan datang kepada Yesus. Dan Yesuslah yang memberikan kita kekuatan dan jalan keluar untuk menanggung setiap persoalan kita. Kalau persoalan yang terbesar dia bisa tanggung di atas kayu salib, maka persoalan hari ini pun don't give up. Jangan menyerah. Kenapa? Karena Yesus itu adalah jalan keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, time is up. Time is up. Waktu itu bisa habis. Waktu itu akan habis, saudara. Dan saudara tidak akan pernah bisa tahan waktu. Mungkin hari ini saudara hidup, tetapi belum tentu besok. Hari ini waktunya. Waktunya itu sekarang, bukan besok, saudara. Jangan pernah tunda. Untuk apa, saudara? Jangan pernah terlambat. Karena apa? Waktu itu akan habis. Berapa jiwa yang engkau sudah beritakan Injil? Berapa jiwa yang sudah engkau bawa kepada Yesus? Di tengah-tengah sulitnya hidup ini, di tengah-tengah kematian demi kematian, saudara, yang terus mendekat hari-hari ini. Mungkin karena COVID, mungkin karena penyebab yang lain. Jangan sampai Injil itu tidak keluar dari mulut kita. Kenapa? Karena waktu itu sangat singkat dan akan habis. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dipanggil bukan hanya untuk menjadi seorang mahasiswa, tetapi saudara dipanggil untuk menjadi mahasiswa yang telah menerima kasih karunia dan keselamatan daripada Tuhan. Kiranya Injil itu terbaca di dalam hidupmu oleh orang-orang yang belum kenal Tuhan, supaya mereka boleh percaya Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Saudara, Paulus itu di dalam 1 Korintus 9 ayat 16b itu mengungkapkan begini, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Di tengah-tengah tantangan, penolakan akan kerasulan Paulus, di tengah-tengah tantangan demi tantangan dalam pelayanan, Paulus justru semakin bergairah dan digerakkan, terpanggil untuk apa? Untuk menggunakan hidupnya untuk apa? Memberitakan Injil. Kenapa? Karena hanya Injillah yang kemudian akan menyelamatkan mereka yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Karena itu Paulus nasihati Timotius anak rohaninya. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Ingat waktunya singkat, ya. Jangan cuma pergi nongkrong saja. Jangan cuma menggunakan waktu itu dengan percuma, saudara. Ingat,
Suatu saat Tuhan panggil dirimu. Tuhan akan menuntut satu pertanggungjawaban. Kualitas hidup, pemberitaan Injil yang sudah engkau kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, stop berkata begini ya. Aduh saya sungkan, dia kan sahabat saya. Atau aduh saya malu, nanti dibilang sok rohani. Aduh saya takut nanti ditolak. Aduh bagaimana ngomongnya Bu? Saudara, firman Tuhan berkata, siap tidak siap, baik tidak baik waktunya, beritakan Injil. Ketika engkau punya satu kesadaran akan anugerah Tuhan, ketika engkau punya kerinduan akan satu jiwa diselamatkan bagi Tuhan, bagi saya Roh Kudus akan bekerja di dalam dirimu itu untuk mengatasi semua ketakutanmu, mengatasi rasa takut untuk ditolak, rasa malu, rasa sungkan, mau ngomong apapun, Tuhan itu akan taruh perkataannya di dalam mulutmu untuk berkata, Yesus mencintaimu, bahkan dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus seluruh dosamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat lagi-lagi, warning tadi ada 3. Engkau jangan terlambat, jangan pernah terlambat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur karena Tuhan kasih kesempatan ketiga untuk tetap bisa hidup. Saudara, kesempatan kedua yang Tuhan berikan itu saat bencana hebat melanda kota Palu. Saya dan keluarga itu Tuhan bebaskan dari kematian. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan yang ketiga pun Tuhan masih kasih kesempatan saya hidup. Saya kena COVID satu keluarga, saudara. Saya satu-satunya yang mengalami gejala yang cukup berat. Saya menggunakan 4 tabung oksigen. Saya harus diinjeksi obat melalui infus. Hari pertama sampai hari yang keempat tidak ada masalah. Hari kelima sampai hari ke-10 saya berjuang di tengah-tengah lembah-lembah kekelaman, lembah-lembah maut. Saya berpikir itu adalah hari-hari terberat saya. Tetapi saudara, karena saya berpikir itu adalah hari saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak mau mati tanpa melakukan sesuatu lagi bagi Tuhan. Saya siaran langsung. Saya berkata, itu waktu hari keempat, saudara. Saya menitipkan, saudara, nasihat-nasihat rohani. Saudara, saya menggunakan, saya punya media sosial untuk apa? Menyatakan kasih karunia Kristus. Bahkan di dalam pun tidak akan pernah pisahkan kita dari kasih Kristus, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi saya bersyukur hari ke-10 Tuhan menolong saya dan memberikan saya kesempatan hidup. Saudara, mulai hari itu saya memperbaharui komitmen saya. Saya melayani orang-orang yang sedang COVID. Saya memberitakan Injil Tuhan. Kenapa? Karena saya tidak tahu apakah saya akan dapat lagi kesempatan yang keempat atau tidak. Tetapi saya rindu, saudara, ketika saya mati, saya mau Tuhan menempatkan saya, saudara, melihat apa yang saya kerjakan semasa hidup saya. Banyak jiwa-jiwa yang kemudian mengenal Yesus, yang telah mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib, yang telah mengangkat saya dari alam maut kepada kehidupan yang kekal. Dan semua itu diberikan secara gratis. Yang penting percaya saja kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dosamu, dosaku, dosa orang-orang yang belum diselamatkan akan kita bawa kepada Tuhan, dan kemudian Dia sudah menanggungnya secara lunas di atas kayu salib. Dia memberikan keselamatan yang kekal. Bagaimana dengan saudara? Kiranya Tuhan menolong saudara menjadi pemberita Injil. Engkau Tuhan datang bukan hanya menyelamatkan engkau, tapi Tuhan mau pakai engkau menjadi alat, menjadi perpanjangan Tuhan untuk Injil keselamatan itu dinyatakan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.
mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengasihi kami. Engkau datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menjadi manusia, mati lahir di kandang domba, mati di atas kayu salib, untuk menyelamatkan kami, manusia yang penuh dosa ini. Terima kasih Tuhan, karena kematian-Mu di atas kayu salib merupakan satu-satunya cara supaya dosa-dosa kami dapat dihapuskan, dan kami memperoleh keselamatan. Dan ketika kami mati, kami akan bersama-sama dengan Engkau di Firdaus Tuhan, karena kami sudah punya kehidupan yang kekal. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa, gerakkan kami untuk menjadi pemberita Injil Tuhan, dimanapun kami berada. Kami sebagai siswa, kami sebagai dosen, kami sebagai pekerja, kiranya kami tidak membuang-buang waktu kami dengan percuma, tapi setiap orang yang berjumpa kami akan mendengar Injil Tuhan. Mereka diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Engkau memberkati mereka yang sedang bergumul dengan studi mereka. Engkau memberkati mereka yang baru saja akan beradaptasi dengan studi mereka sebagai mahasiswa baru. Engkau menolong, Engkau memberkati. Kami berdoa Tuhan untuk semua jajaran dosen, staf, dan juga mahasiswa. Kiranya Tuhan akan terus memberkati pekerjaan mereka, memberkati studi mereka, ya Tuhan. Terpuji-pujilah mereka, terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur karena kasih karunia-Mu lebih dari hidup itu akan terus menguasai kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah kami pada hari ini, dan kami akan mengakhirinya ya Tuhan. Kami akan melanjutkan semua aktivitas kehidupan kami hari ini. Kami berdoa supaya Engkau berkenan memberkati kami. Saudara-saudara, lanjutkanlah kehidupan-Mu. Biarkan Kristus semakin nyata terlihat atas hidupmu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya diberkatilah studimu, kiranya diberkati pekerjaanmu, diberkati semua keluargamu, seluruh aktivitasmu tuh akan diberkati oleh Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Semua orang yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Anggi Dalemen. Puji Tuhan, di bulan September ini kita bisa berjumpa lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kegiatan 11 PMK dan Parma Kota. Pokok doa. Kegiatan 11 PMK dan Parma Kota. Program kerja UPMKIP di bulan September. Program kerja PMK Visip di bulan September. Program kerja Persomi di bulan September. Program kerja Pomkris di bulan September. Program kerja PMKO di bulan September. Program kerja Ukomfatek di bulan September. Program kerja Prisma Sains di bulan September. Program kerja Praise di bulan September.
program kerja Pemkrip di bulan September. Program kerja PMK Faith di bulan September. Program kerja Permata di bulan September. Program kerja Permakota di bulan September. Dan untuk doa 11 PMK akan dilaksanakan pada Sabtu 4 September 2021. Baik teman-teman, ingin mengetahui seputar Permakota dan 11 PMK, silakan cek di sini. Demikian buletin Permakota edisi bulan ini. Sampai jumpa di bulan depan. God bless you. Baik, puji Tuhan, pada saat ini kita telah melaksanakan ibadah oleh UPN. Diucapkan banyak terima kasih kepada pembina dan pengurus Permakota, pembina dari PMKP, tim pelayanan, juga pembawa firman, serta kakak-kakak dan teman-teman yang telah mengikuti ibadah pada saat ini. Oh ya, jangan lupa ya untuk mengikuti doa 11 PMK besok hari pada tanggal 5 September 2021 pukul 11.00 WITA. Sampai ketemu di ibadah ekumene bulan depan. Tuhan Yesus berkati. Shalom.